Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosalina Dulcisisa. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Informatika dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A, NRP 66. Di sini saya mau menjelaskan tentang yang bagian testing. Untuk topik pembelajarannya di sini akan menjelaskan tentang testing, penjelasan tentang macam-macam testing, terus penjelasan tentang unit testing, penjelasan tentang function testing, lalu yang terakhir ada acceptance testing. Apa itu testing? Testing itu adalah proses eksekusi atau program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Lalu untuk pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Untuk target pengujian dapat bervariasi, ada modul tunggal, kelompok modul, atau terkait dengan tujuan, penggunaan, perilaku atau struktur, lalu keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan dengan unit testing, integration testing, lalu ada system testing. Untuk developing with test driven development atau TDD dan behavior driven development adalah perpendekan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku, potongan kode, atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Untuk perbedaan antara test-driven development dan development-driven development, di sini ada typo, seharusnya bukan development-driven development, tetapi adalah behavior-driven development. BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Terus BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembangan dan penggunaan. Terus TDD hanya memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Terus untuk BDD memungkinkan pengembangan dan penggunaan untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode supersystem. When and will to test. Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berkelebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Yang pertama adalah proyek sudah besar dan kompleks. Yang kedua adalah persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus, terus proyek dimasukkan untuk jangka panjang, lalu ada biaya kegagalan terlalu tinggi. Untuk testing environment stop. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dan framework untuk testing, yaitu codeception yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian berikut. Yang pertama ada unit untuk memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Lalu ada function, memverifikasi skenario dari perspektif penggunaan melalui emulasi browser. Lalu ada acceptance, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Untuk codeception sudah diinstal sebelum dengan template G-Basic dan G-Advanced. Jika Anda tidak menggunakan salah satu template ini, codeception dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah controller berikut. Di sini ada controller required dev codeception
Ada kode exception, specify, lalu verify. Misalnya ada unit testing. Untuk unit testing memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya dengan parameter ini yang berbeda, pengujian memberikan metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Lalu untuk unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit biji dibangun di atas PHP unit dan opsional kode exception sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Dokumennya kalian bisa lihat di sini, kode exception for G framework, terus unit text, PHP, unit doc staging from chapter 2. Lalu untuk function testing, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post, get, dan kemudian mengeksekusi instan aplikasi langsung dari kode. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data historik kegagalan dengan detail. Pengujian function diimplementasikan dengan bantuan framework kode exception yang memiliki dokumentasi yang bagus. Bisa lihat di kode exception from G framework atau kode exception function test di sini. Lalu untuk acceptance testing, tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka kode exception yang memiliki dokumentasi yang bagus tepatnya. Bisa dilihat di sini juga kode exception for G framework, lalu acceptance test. Oke, untuk bagian tugas ini kalian bisa lihat pada video tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.